إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita insyaallah memasuki bab yang keempat atau kitab yang keempat, Kitabu Adabin Naum. Itu judulnya, Kitab Adab An-Naum, yakni kumpulan tema-tema adab-adab yang berkaitan dengan tidur. Dan ini juga salah satu bukti bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dia telah mengatur segala sesuatu, sehingga dari hal yang kecil sampai hal yang besar telah diatur oleh Islam. Ya, ini membuktikan bahwa Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatur segala sesuatu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Dia senantiasa sibuk setiap harinya, Jalla Jalaluhu, untuk mengatur, untuk mengurus hamba-hambanya atau penciptaannya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala sesuatu. Ya, salah satunya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajarkan melalui beliau bagaimana adab-adab tidur seorang mukmin tatkala dia akan tidur, karena tidur itu an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudara dari kematian. Terkadang seorang tidur dan dia tidak lagi bangun setelah tidur. Nah, oleh karena itu seorang seyogianya untuk melaksanakan adab-adab tersebut ketika akan tidur, ya, di malam hari, supaya kalau memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia akan dicabut rohnya, dicabut nyawanya dalam keadaan dia tidur itu, maka dia insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka dari itu kita melihat perhatian agama kita dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan-bacaan dan adab-adab tidur sangat banyak, ya, sangat banyak. Disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang tidurnya seseorang itu, kalau dia dikehendaki bangun, maka dia akan dibangunkan Allah di pagi hari. Tetapi kalau memang dia meninggal, dicabut nyawanya, maka dia akan wafat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah, dialah yang mematikan jiwa itu ketika jiwa itu mati.
wa wallati lam tamut fi manamiha. Dan demikian pula yang belum mati dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaiha al-maut. Maka Allah kemudian menahan roh orang yang sudah ditetapkan bahwa dia dengan tidurnya itu dia akan mati. Maka ditahan rohnya oleh Allah Ta'ala. Wa yursilul ukhra. Dan dia lepaskan kembali, dia berikan kembali kepada roh itu ila ajali musamma, kepada yang memang masih hidup, yang masih panjang umurnya. Dikembalikan roh itu sampai waktu yang telah ditetapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang senantiasa berfikir. Ya, ini disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Maka dari itu ketika seorang tidur, anggaplah dia ini akan mati. Karena kalau Allah menghendaki dikembalikan rohnya, dia bangun di pagi hari, dan jika Allah menghendaki ketika dia tidur dicabut nyawanya, tidak dikembalikan lagi rohnya kepada dirinya. Ya, oleh karena itu Ar-Rasul alaihissalam mengajarkan kepada kita adab-adab di dalam tidur. Dan adab dalam tidur banyak sekali, ya, bacaan-bacaan, kemudian pula membaca Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kami, ya, untuk menyusun sebuah risalah, ya, risalah tentang tidur, ya, adab-adab tidur sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengantar anda husnul khotimah, yakni dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah optimisme dari kita, husnudzon dari kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa bila seorang melakukan adab-adab tidur ini, insya Allah Taala, kalaupun dia meninggal, maka insya Allah dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, bahwa senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, yaitu tidur kalian di malam hari. Jadi tidur kita di malam hari atau di siang hari, ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Wa btigha'ukum min fadlihi. Demikian pula ketika kalian diberikan, yakni kemauan, diberikan gerakan dalam diri kita untuk mencari karunia Allah, yaitu siang hari. Ya. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah atau kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengar. Ya. Jadi kita di malam hari, ya, Allah memberikan kepada kita rasa ngantuk. Kemudian kita tidur. Di siang hari kita diberikan semangat untuk beraktivitas, semangat untuk bekerja, semangat untuk mencari nafkah dan mencari rezeki. Ini semua ada di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri, yang patut kita dijalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun bab yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Adabin Naum, ini kumpulan bab-bab tentang tidur ini. Bab yang pertama, kata beliau, babu adabin naumi wal ittija' wal qu'ud wal majlis wal jalis wal ru'ya. Bab yang mencakup adab-adab tidur. Ya. Adab-adab tidur, adab al-ittija'. Ketika seorang tidur, ya, berbaring, wal qu'ud ketika duduk, wal majlis juga di majlis, juga ada berkaitan dengan al-jalis teman duduk, war ru'ya, dan adab-adab berkaitan dengan ar-ru'ya, yaitu berkaitan dengan mimpi.
Karena kita di malam hari mimpi. Dan perlu diketahui bahwa mimpi itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama secara umum, mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, ar-ru'ya as-salihah. Mimpi yang baik, mimpi yang baik, ya, mimpi yang bagus. Ini adalah mimpi seorang mukmin. Ya. Jadi suatu mimpi yang baik. Maka mimpi yang baik ini sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-hulmu. Ini juga mimpi. Tetapi mimpi al-hulmu ini dari syaitan. Bisa jadi kadang-kadang mimpi yang jelek. Atau mimpi yang sampai misalnya seorang junub. Ya, mimpi seorang wanita. Atau mimpi intinya yang demikian. Maka ini dari syaitan. Ya. Mimpi yang jelek itu dari syaitan. Kemudian yang ketiga, hadithun nafsi. Bawaan dari alam sadar ini yang terbawa tidur. Itu namanya hadithun nafs. Misalnya, kadang-kadang orang itu seorang siswa atau mahasiswa misalnya, ya dia ini menghadapi ujian. Belajar luar biasa. Kemudian, dia yang diinginkannya adalah dia itu lulus. Ya. Maka apa yang dialaminya, yang dipikirkannya di saat dia sadar, itu terkadang terbawa tidur. Sehingga kemudian dia bermimpi bahwa dia misalnya lulus ujian yang baik. Atau mungkin dia bermimpi dia tidak lulus ujian. Ya. Nah ini namanya hadithun nafs. Jadi sesuatu yang dialami seseorang atau yang dipikirkan oleh seseorang ketika dia dalam keadaan sadar, kemudian terbawa tidur. Ini namanya hadithun nafsi. Jadi ada ar-ru'yatus salihah, ar-ru'ya as-salihah, ini dari Allah Ta'ala, itu mimpi yang baik, mimpi yang indah, mimpi yang bagus. Ya, kemudian yang kedua al-hulmu, ini adalah dari syaitan. Dan yang ketiga adalah yaitu hadithun nafsi, yaitu bawaan dari alam sadar, terbawa tidur, sehingga kemudian muncul dalam tidurnya. Ya, sesuatu yang terbawa dari alam sadarnya ketika dia sadar. Baik. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Ya, yang pertama, qala rahimahullah ta'ala. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma qala. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi, kalau beliau mendatangi tempat tidur beliau, nama ala shiqqihi al-ayman, maka beliau tidur dengan menindih sisi kanannya. Dan menindih menjadikan sisi kanan ini yang ditindihnya, yang di bawahnya, ya, shiqqil ayman. Tsumma qala, lalu beliau berdoa. Beliau membaca kalimat ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku ini kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku arahkan wajahku kepada Engkau. Jadi aku menghadapmu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika. Dan aku serahkan urusanku hanya kepada Engkau. Wa alja'tu dhahri ilaika. Dan aku sandarkan punggungku hanya kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik. Karena semata-mata ingin mendapatkan rahmat dari Engkau ya Allah. Dan semata-mata karena takut akan azab-Mu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bersandar. Tidak ada juga tempat untuk menyelamatkan diri dari azab-Mu ya Allah,
illa ilaika, kecuali dengan kembali kepada engkau. Kecuali dengan kembali kepada engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkannya, yaitu Al-Quranul Karim. Wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Nah, ini salah satu dari bacaan-bacaan ketika akan tidur. Karena masih banyak bacaan-bacaan ketika akan tidur. Salah satunya, ya apa yang diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib ini, radhiyallahu anhuma. Hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari ya di dalam kitab Al-Adab dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita sebagian dari adab-adab tidur yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini disaksikan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bahwa An-Nabi alaihi wasallam kalau beliau mendatangi kasurnya, mendatangi tempat tidurnya, beliau itu tidur dengan ya menjadikan posisi atau sisi kanan beliau ini yang di bawahnya. Ya. Itu yang di bawahnya. Kemudian beliau berdoa. Ya. Dan ini pernyataan-pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita, ini pernyataan seorang hamba. Bagaimana ketika dia menyerahkan seluruh perkaranya, zahiran wa batinan, baik yang tampak ya maupun yang tidak tampak. Urusan-urusannya, jasadnya, punggungnya, semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menyatakan hal itu. Karena apa? Ya, bacaan ini dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini betul-betul ya apabila kita renungkan sangat mengena. Karena seorang ketika dia tidur itu, dia tidak tahu apakah dia ini akan dibangunkan lagi, ataukah mungkin tidurnya itu sebagai pembukaan, sebagai permulaan dari tidurnya untuk selamanya, ini untuk kematiannya. Nah, oleh karena itu Rasul alaihissalam mengajarkan kepada kita ya bagaimana seorang mengucapkan, kita melihat satu persatu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku menyerahkan jiwaku hanya kepada Engkau. Ya. Aku menyerahkan jiwaku kepada Engkau. Ya. Jadi ini seorang menyerahkan dirinya, pasrah, tunduk, patuh, dan menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sikap seorang mukmin. Selalu menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Wajjahtu wajhi ilaik. Dan aku arahkan wajahku kepada Engkau ya Allah. Dia mengarahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerahkan dirinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia hanya berharap kepada Allah. Dia hanya memohon pada Allah. Dia hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah Ta'ala. Dalam semua keadaannya. Ya, dalam semua keadaannya. Selalu dia arahkan wajahnya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku menyerahkan semua perkaraku, urusanku kepada Engkau ya Allah. Manusia itu dalam kesehariannya banyak urusannya. Kita ini banyak urusan kita. Urusan rumah tangga, urusan pendidikan, urusan dakwah, urusan-urusan rumah, yang lainnya banyak. Ya. Banyak urusan yang kita jalani dalam keseharian kita. Nah, seorang mukmin ketika dia tidur, dia menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala.
Dia menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada engkau ya Allah. Tiada tempat sandaran kecuali Allah Ta'ala. Ya. Maka dalam segala masalah yang kita hadapi itu jangan mengeluh pada manusia. Jangan menyalahkan manusia. Bersandarlah pada Allah Ta'ala. Kembalilah pada Allah Ta'ala. Ya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdirnya, beriman kepada ketetapannya. Ya. Maka jangan mencari sandaran yang lain. Jangan mencari sandaran yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya akidah. Ini namanya tauhid. Ya. Seorang dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Ya. Orang yang bersandar kepada manusia dikhawatirkan ini musyrik. Bisa jadi berbuat syirik tanpa disadari. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita ini menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahiran wa batinan. Semua urusan kita, perkara kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya. Kita bersandar dan menyandarkan itu semuanya kepada Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan harap dan cemas. Raghbatan wa rahbatan. Ini sifat orang mukmin. Ya. Al-khawfu war raja. Dia di antara rasa takut pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus selalu dimiliki oleh seorang mukmin. Dan para ulama menyebutkan tentang harapan dan cemas. Ya, berharap pada Allah dan rasa takut dari Allah Ta'ala. Ini ibarat dua sayap burung. Burung itu dia hanya bisa terbang kalau dia memiliki dua sayap. Kalau salah satu sayapnya itu patah, ya, maka dia tidak akan bisa terbang. Ya, dia tidak akan bisa terbang. Nah, demikian pula orang mukmin hendaknya dalam menjalani kehidupan ini dan imannya yang dimilikinya dan amal-amal kebaikan dimilikinya dan juga berbarengan dengan terkadang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia antara harapan dan kecemasan. Antara harapan dan rasa takut. Ya. Dia tetap berharap akan rahmat Allah, karunia Allah, ampunan Allah. Tapi di sisi lain, dia juga khawatir. Kalau dia mendapat azab dari Allah Ta'ala. Ya. Makanya raghbatan wa rahabatan ilaika. Ini semua dilakukannya karena apa? Berharap akan rahmat Allah, ampunan Allah. Wa rahabatan, dan karena rasa takut kepada azab Allah dan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang berbuat dosa. Lalu kata beliau dalam doanya, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. La malja'a, malja' itu mu'tamad, sesuatu yang menjadi sandaran. La malja'a, tidak ada tempat sandaran. Ya. Wala manja, dan tidak ada tempat untuk selamat minka dari engkau ya Allah, yang dari azabmu, kecuali illa ilaih, kecuali dengan kembali kepada engkau. Inilah yang kemudian Allah memerintahkan kita untuk berlari kepada Allah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah dan kembali kepada Allah, bertobat pada Allah. Ya. Ini yang diperintahkan kita. Maka tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah kecuali dengan kembali kepada Allah Ta'ala dan bertobat pada Allah Ta'ala dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridhonya Jalla Jalaluhu. Kemudian di akhir dari bacaan seseorang
ketika dia akan tidur, dia menyatakan tentang keimanannya. Sehingga apabila dia meninggal dalam iman. Ya. Amantu bi kitabika alladzi anzalta. Ya Allah, aku ini beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Ya. Yaitu Al-Quranul Karim. Wa nabiyyika alladzi arsalta. Dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidur. Ya. Kemudian tidur. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba ketika akan tidur. Ini adalah pengakuan-pengakuan yang agung. Ya, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sebagian riwayat menyebutkan, jadikan kalimat-kalimat ini sebagai ucapan terakhir sebelum tidur. Karena ada beberapa bacaan tidur. Ya, di antaranya kita dianjurkan membaca ayat kursi. Kita dianjurkan membaca misalnya 2 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir, ya. Kemudian kita dianjurkan membaca zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Hingga menjadi 100. Ya. Dan masih ada beberapa bacaan yang lainnya. Nah, tapi dianjurkan kita itu untuk menutupi ucapan kita ketika akan tidur dari bacaan-bacaan yang kita baca. Jadikan hadis Al-Bara' bin Azib ini, ya, bacaan yang dalam hadis Al-Bara' bin Azib ini yang kita jadikan ucapan yang terakhir. Ada juga bacaan Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Ya, dan yang lainnya. Nah, hadis yang baru kita dengar ini, ya, hadis yang baru kita dengar ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya bahwa sepatutnya bagi seorang hamba kalau dia ingin untuk kembali kepada Allah, untuk berlari kepada Allah, atau berlari dari azab Allah, hendaknya dia menuju kepada Allah. Ya, menuju kepada Allah. Bukan lari menjauh dari Allah, tidak. Tetapi lari mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Karena Nabi SAW Allah Ta'ala mengatakan, menyuruh Nabi SAW menyeru umatnya atau menyuruh manusia, fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah. Ini menunjukkan bahwa al-firaru ilallah, berlari menuju Allah itu dengan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan dengan yang lainnya. Bukan dengan mengada-ngada jalan-jalan yang baru, cara-cara yang baru dalam Islam, tidak. Tetapi dengan mengikuti Rasulullah sallallahu. Karena memang agama kita adalah agama yang mengajarkan kepada kita apa? Ittiba. Mengikuti. Bukan ibtidah. Bukan mengada-ngadakan yang baru dalam agama ini, tidak. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Jalan menuju Allah ini sudah dipaparkan, sudah dibentangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh para sahabat. Para sahabat diikuti oleh para tabi'in. Para tabi'in diikuti oleh para tabi'in sampai seterusnya, sampai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka jalan ini sudah terhampar dan dialah yang mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jalan-jalan yang lainnya tidak akan sampai pada Allah Ta'ala. Ya, jalan-jalan yang lain tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi jalan Rasulullah SAW yang diikuti para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itulah yang menghantar seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan cintanya, keridhaannya, dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita bagian dari mereka. Ya, walaupun kita dari sisi amal jauh, ya, dibandingkan dengan tidak ada apa-apanya. Ya.
Maka ketika seorang merasa dalam dirinya bahwa dia telah berbuat, wallahi, ya, sadarlah wahai orang yang sedang mabuk dalam keadaan membanggakan apa yang dia amalkan. Apa yang kita amalkan ini, apa yang Anda amalkan, tidak ada apa-apanya dibanding dengan mereka yang dahulu. Para salafus saleh, orang-orang yang takwa pada Allah Ta'ala. Tetapi ketika kita mengikuti jejak mereka, ini semoga salah satu isyarat yang baik. Salah satu isyarat yang baik, ya, bagi kita. Ya. Karena dengan mengikuti, insya Allah kita pun akan mendapatkan apa yang didapati oleh mereka yang telah mendahului kita. Yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, tidak boleh seorang itu ada kibir dalam dirinya. Ada keangkuhan dalam dirinya. Merasa berjasa kepada Islam. Aku telah berbuat, na'udzubillah. Allah bisa hancur kehidupan seorang yang tidak tahu dirinya. Ya. Membanggakan dirinya. Ya. Makanya seorang itu, ya, kalau kita melihat sesuatu amal-amal kebaikan itu, ya, hendaknya kita melihatnya di atas. Artinya orang-orang yang lebih dari kita. Ya. Ada orang subhanallah. Kita ini tidak tahu. Setiap jam 1:30 malam bangun. Sampai subuh. Sholat tahajud dan witir. Kemudian sholat berjamaah subuh. Dan bekerja. Saya bertanya, apakah saudara tidak ngantuk? Alhamdulillah tidak. Mengapa demikian? Karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Bangun jam 1:30 di tengah malam. Berwudu kemudian sholat dan baca, berdoa, berzikir sampai subuh. Subhanallah. Kemudian setelah subuh, sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, pulang ke rumahnya. Waktu duha, sholat duha. 8 rakaat. Subhanallah. Jadi, jika kita bandingkan dan apa yang kita lakukan, ternyata masih ada orang-orang yang jauh lebih baik amal mereka, lebih tekun ibadah mereka. Ini satu nikmat yang Allah berikan. Satu nikmat yang Allah berikan. Ya. Pernah ada seorang wanita, ini dari kisah-kisah salaf dahulu. Dia bangunkan suaminya. Wahai suamiku bangun, ini tengah malam. Sesungguhnya mereka yang berangkat menuju Allah, yang pergi menuju Allah sudah jauh meninggalkan kita. Ayo bangun wahai suamiku. Kita sholat bersama. Atau kita sholat di malam hari. Subhanallah. Maka apa yang dibanggakan oleh seorang? Apa yang dihebat-hebatkan dirinya oleh seorang hamba? Subhanallah. Ya. Masih ada orang jauh lebih baik dari kita. Kita bisa beramal, bisa berbuat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala. Nikmat dari Allah Ta'ala. Tetapi bukan untuk kita sombong dan angkuh. Bukan untuk kita ujub diri kita. Bukan, wallahi bukan. Semakin kita beramal pada Allah Ta'ala, hendaknya semakin tawadhu, semakin merasa dosa kita. Semakin terasa maksiat kita pada Allah Ta'ala. Dan demikian seorang akan mengecilkan arti amalnya. Ya. Mengecilkan yang arti amalnya. Sehingga dengan demikian dia akan terus berusaha meningkatkan amalnya. Meningkatkan amalnya. Wallahi, sirah para salaf. Perjalanan mereka apabila kita baca dengan tekun. Dan kita renungkan. Ya, lalu kita bandingkan. Ya. Maka subhanallah, memang mereka betul apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang golongan manusia di akhirat kala ada as-sabiqun, ya, orang-orang terdahulu yang berlomba dan mereka mendapatkan kemenangan. Ya. Ini satu pelajaran bagi kita. Jadi intinya bahwa seorang hamba, ya, hendaknya tatkala dia ingin kembali kepada Allah Ta'ala, dia berlari menuju Allah. Bukan menjauh dari
dari Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian berikutnya bahwa di sini menjelaskan kepada kita kewajiban seorang mukmin untuk beriman kepada kitab Allah, membenarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya, ini satu hal yang wajib. Ini arkanul iman yang 6 itu harus kita imani. Di antaranya iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang menarik dari doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan tidur. Dalam hadis Al-Bara bin Azib ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan amantu bi kitabika alladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Yaitu apa? Al-Quranul Karim. Yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, kata beliau dalam doanya, dalam bacaan ini, wa nabiyyika alladzi arsalta. Dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Padahal diri beliau itu nabi. Beliau tidak mengatakan, dan aku beriman kepada diriku. Tapi binabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, ketika beliau menjelaskan tentang dua kalimat syahadat tatkala dalam sholat, ketika kita tasyahud, ya, atau tahiyat, dalam baca tahiyat kita membaca apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam satu riwayat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ini dua-duanya sahih. Nah, ada yang bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan kalimat seperti yang beliau ajarkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau menyebutkan nama beliau, ataukah beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku Rasulullah Allah. Beliau mengucapkan nama beliau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Allah. Muhammad itu diri beliau. Ketika beliau ucapkan ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kewajiban untuk beriman kepada beliau, ya, bagi diri beliau, kewajiban beriman terhadap diri beliau sebagai Rasul, ini adalah lebih dari yang lainnya. Ya. Artinya, maksud beliau rahimahullah ta'ala, bahwa Nabi SAW mengakui, dan beliau beriman, bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyebut nama beliau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau tidak mengatakan asyhadu anni Rasulullah. Dan beliau menyebutkan nama beliau. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Padahal beliau membacanya. Beliau menyebut nama dirinya. Karena beliau juga mempunyai kewajiban untuk mengimani dirinya sebagai Rasul utusan Allah, sebagaimana yang lainnya juga berkewajiban beriman kepada diri beliau sebagai Rasul utusan Allah. Ya. Ini hal yang perlu dijelaskan pada kesempatan yang baik ini. Kemudian disebutkan di sini tentang kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang yang akan tidur. Ini kalimat-kalimat yang betul-betul menunjukkan bagaimana seorang hamba secara sungguh-sungguh dia menghadapkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya. Dengan apa? Dengan hatinya, dengan wajahnya, ya, dengan hatinya. Kenapa disebutkan wajah? Karena wajah ini dan hati sesuatu yang mulia dalam diri seorang. Jadi ini menunjukkan bagaimana kesungguhan seorang di dalam
menyatakan bahwa dia betul-betul menghadapkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zahiran wa batinan. Baik yang zahir maupun yang batin. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sudah diambil dari tuntunan bacaan ketika akan tidur ini tentang wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah. Ini kewajiban seorang hamba, dan barang siapa yang dia menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, dia berusaha, dia berbuat, kemudian dia serahkan kepada Allah Ta'ala, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah yang memberikan kecukupan kepadanya. Allah yang akan menolongnya. Allah yang akan memenuhi hajat-hajatnya. Ya. Kalau dia betul-betul pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Jadi dia berbuat, dia beramal, dia bekerja, kemudian selebihnya diserahkan pada Allah Ta'ala. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, oleh karena itu, kita ini jangan banyak mengeluh kepada manusia. Apa gunanya? Ya, mengadu kepada manusia, bicara depan umum, untuk apa? Ya. Kok seakan-akan kita ini tidak punya Allah Ta'ala? Ya. Bangun di malam hari, salat tahajud, angkat dua tangan kita, ya, menghadap pada Allah Ta'ala. Jangan kepada yang lainnya. Apa kita ingin dukungan manusia, pemberian manusia? Jangan. Allah Maha Pemberi. Ya. Bagaimana para salaf dahulu? Para salaf dahulu di antara wasiat-wasiat mereka kepada sesama ulama, ya, yaitu kata mereka, man amila lil akhirati kafahu Allahu dunya, man amila lil akhirati kafahu Allahu dunya. Barang siapa yang dia beramal untuk akhirat, ya, maka Allah akan cukupkan dia dunianya. Ya. Di sini pentingnya keikhlasan. Ya. Dalam kita beramal, dalam kita berbuat, dalam kita berdakwah kepada manusia. Kadang-kadang kita tidak disenangi, biarkan mereka tidak senangi. Karena apa? Inti dari dakwah ini adalah menyampaikan. Inti dakwah ini menyampaikan. Urusan orang menerima atau tidak menerima, mengikuti atau tidak mengikuti, bukan urusan kita. Bukan urusan da'i. Urusan da'i, perkara seorang da'i, kewajiban seorang da'i, yaitu menyampaikan risalah Allah. Adapun yang menerima, itu bukan urusan kita. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Aku punya kewajiban apa? Sampaikan. Selesai. Ya. Ibarat seorang, ya, seorang pembantu, dia disuruh oleh tuannya, kamu bawa surat ini kepada fulan. Sampai baca isinya apa, tidak tahu. Pokoknya intinya menyampaikan surat ini. Nah, ketika orang ini pergi kepada tujuan yang ditujukan, diberikan surat itu, sudah selesai tugas. Adapun apa yang ada dalam surat ini, orang itu baca atau tidak baca, dia nerima atau tidak terima, itu bukan urusan yang menyampaikan surat tersebut. Tugasnya hanya menyampaikan. Maka mari kita sederhanakan. Yakni pola berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Bukan tugas kita memaksa orang untuk mengikuti kita. Kadang-kadang sampai menjelek-jelekan seorang, mengata-ngatai seseorang, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas kepada orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Untuk apa? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita masing-masing menjalankan tugas sesuai dengan apa yang kita ditugaskan. Tidak berlebihan dari itu.
tidak melampaui batas dari tugas yang kita diberikan, juga tidak menggampangkan dan meremehkan tugas yang kita diwajibkan oleh yang menugaskan kita. Ya. Yang menugaskan kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu qal, juga dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yani berkata kepada aku, kepada Al-Bara bin Azib, "Idza ataita matta'aka," kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, kamu hendak tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah. Maka berwuduklah kamu sebagaimana wudukmu ketika akan sholat. Tumat taji ala syikikal aiman, kemudian berbaringlah kamu dan menindih sisi kananmu. Wakul, dan katakanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Nah, dalam hadis yang kedua ini ada lagi satu adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berwudu, ya, yaitu berwudu. Maka kita dianjurkan sebelum tidur itu berwudu. Ya, ketika tidur, aktivitas semua kita selesaikan. Mungkin seorang mau membersihkan giginya, sikat gigi, kemudian wudu. Seperti wudunya ketika akan sholat. Kemudian masuk kamarnya, tidurlah. Sesuai dengan adab ini tadi. Ya, dengan meletakkan posisi kanan yang di bawah. Menindih posisi kanan. Kemudian membaca bacaan-bacaan ketika akan tidur yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian kita jadikan kalimat ini yang terakhir. Karena disebutkan di sini, wa dzakarana wa fihi waj'alhunna akhir ma taqul. Dan jadikanlah kalimat-kalimat ini tadi, yang hadis yang awal tadi itu, sebagai terakhir yang kamu ucapkan. Kalau baca ini udah diam. Tidurlah. Sebagai akhir ucapan. Ini adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika tidur. Kata apa cara diambil dari hadis ini? Kita dianjurkan untuk, ini sebagai seorang muslim, seorang mukmin, dianjurkan untuk tidur dalam keadaan berwudu. Ya. Dalam keadaan berwudu. Sehingga kalau misalnya seorang ditakdirkan Allah Ta'ala meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan berwudu. Dia meninggal dalam keadaan berwudu. Dan orang yang tidur dengan wudu itu didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat. Mereka mendoakan orang tersebut. Kemudian juga bahwa yang diambil dari dua hadis ini tadi, bahwa memang persiapan untuk mati itu, ya, adalah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Batin kita, hati kita, dan zahir kita. Ya. Sehingga betul-betul seorang dalam keadaan bersih, terutama hatinya. Karena kebersihan hati ini lebih utama daripada kebersihan zahir. Ya. Meskipun kita memperhatikan kebersihan zahir, tapi lebih dari itu ini. Ya. Makanya salah satu cerminan hati itu lisan. Ya. Lisan. Apa yang tersembunyi dalam hati ini terungkap dari lisan. Oleh karena itu marilah kita bersihkan hati. Perhatikan betul tentang benda yang satu ini. Yang mana apabila benda ini baik, daging ini baik, semua perbuatan tubuh ini akan baik. Tapi kalau segumpal daging ini jelek, maka semua perbuatan fisik pun akan jelek. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang
Jadi seorang mukmin ketika dia mempersiapkan dirinya untuk ketika mempersiapkan dirinya untuk tidur, ya, yang mana tidur diibaratkan kematian, betul-betul persiapkan ya dengan baik dan membersihkan zahir dan batinnya. Kemudian bahwa kadang-kadang seorang ketika tidur itu didatangi oleh syaitan, ya, dipermainkan oleh syaitan. Makanya kita dianjurkan demikian. Berwudu, kemudian kita membaca bacaan-bacaan sebelum tidur, karena syaitan mendatangi juga kepada orang yang sedang tidur. Untuk dia permainkan. Untuk dia menggoda, merayu, atau menakut-takuti. Ya, dalam mimpi-mimpi yang dibawa oleh syaitan. Kemudian juga dianjurkan ketika seorang tidur itu untuk menindih sisi kanannya. Ya, menindih sisi kanannya. Kemudian di antara hikmah dari menindih sisi kanan itu ketika tidur, itu untuk meringankan beban jantung. Meringankan beban jantung. Karena kalau menindih sebelah kiri, ini jantung yang lebih berat. Dan menindih sebelah kanan akan lebih meringankan beban jantung. Bagaimana dikatakan oleh ya, ahlinya dalam masalah ini. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, subhanallah, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW demikian banyaknya. Di antara adab-adab tidur. Ada juga surah-surah Al-Quranul Karim yang kita dianjurkan membacanya sebelum kita tidur. Baik, hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 11 rak'atan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di malam hari, ya, yusalli min al-lail, beliau salat ya pada bagian malam itu sebanyak 11 rakaat. Sebanyak 11 rakaat. Wa idza tala'a al-fajru, dan apabila telah muncul fajar, telah terbit fajar, ya, salat rakaataini khafifatain. Beliau salat 2 rakaat. Kalau sudah muncul fajar, fajar shadiq, karena fajar itu ada 2 macam. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya. Ada fajar kadzib itu artinya sebetulnya belum masuk waktu subuh. Nanti kalau sudah muncul fajar yang shadiq, baru kemudian masuk waktu subuh. Nah, Nabi SAW sholat 11 rakaat. Kalau nanti setelah masuknya fajar, terbitnya fajar, beliau sholat 2 rakaat. Sholat yang ringan. Tumat toja'a ala syikil aiman. Kemudian setelah sholat sunnatul fajar 2 rakaat, yakni sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, ittaja'a ala syikil aiman, beliau sambil berbaring menindih sisi kanannya. Hatta yaji al-muadzinu fayu'dzinahu. Sampai datang muadzin, yakni memanggil beliau, memberitahukan beliau bahwa yakni jamaah sudah siap untuk, baru kemudian beliau keluar, kemudian qomat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis Aisyah ummul mukminin As-Siddiqah ibnatus Siddiq radhiyallahu anhuma, ya, ini memberikan kepada kita pemberitahuan tentang sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yusalli minal lail, kata min di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malam itu sebagian malam. Tidak semalam suntuk beliau sholat, tidak. Ya. Jarang sekali. Pernah beliau lakukan, tapi jarang sekali. Pada umumnya beliau tidur dulu, baru kemudian bangun untuk sholat. Makanya ketika datang 3 orang yang bertanya tentang amalan-amalan Nabi SAW, ya, kemudian mereka berkata apa yang mereka berkata, maka Nabi SAW mengatakan, wa usalli wa anam. Aku ini sholat di malam hari dan aku juga tidur. Yani di malam hari.
Bukan sepanjang malam aku sholat, tidak. Ya. Bukan sepanjang malam aku sholat. Tapi hanya sebagian dari malam. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan pada kita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sholat malam beliau baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan itu adalah 11 rakaat. Kemudian setelah masuk fajar, ya setelah terbitnya fajar, beliau sholat 2 rakaat, yaitu sunnatul fajar. Kalau ada yang mengatakan sholat Nabi SAW di malam hari 13 rakaat, itu dalam sebagian riwayat artinya ada 2 rakaat sebelum beliau sholat malam itu. Ya. Beliau melaksanakan 2 rakaat yang ringan, yang disebut dengan sholatul iftitah. Sholat sebagai pembuka untuk sholat malam. Itu 2 rakaat. Kemudian tambah 11. Berarti berapa? Berarti 13. Kemudian sebutkan dalam riwayat ini bahwa beliau sholat setelah terbitnya fajar 2 rakaat yang ringan. Sholat ini adalah sholat sunnatul fajar atau qobliyah subuh. Tidak ada perbedaan antara sunnatul fajar dengan qobliyah subuh. Ini 2 nama untuk sesuatu yang satu. Maka keliru kalau ada orang yang memisahkan sunnatul fajar baru sunnah qobliyah subuh. Tidak. Ini sebetulnya satu pekerjaan tapi 2 namanya. Ya, 2 penyebutannya. Ada sunnatul fajar, ada disebut juga qobliyah subuh. Yaitu dia sunnatul fajar itu qobliyah subuh yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadaron wa safaron. Baik ketika beliau ada di kota Madinah ataupun ketika safar pergi dalam perjalanan, beliau tidak meninggalkan 2 rakaat ini. Sunnatul fajar, 2 rakaat salat qobliyah subuh. Dan ada lagi satu salat yang tidak beliau tinggalkan baik dalam keadaan bermukim di Madinah ataupun dalam keadaan safar, yaitu salat sunnah witir. Ya, salat ganjil. Ya, 3 rakaat, 1 rakaat, atau 5 rakaat, dan seterusnya. Jadi salat Nabi SAW itu 11 rakaat di malam hari. Ya. Kemudian ini yang selalu beliau lakukan. Yang selalu beliau lakukan. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa kita dianjurkan untuk mengerjakan sunnah qobliyah subuh, yang sudah saya jelaskan bahwa ini adalah salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan safar. Dan fadilahnya besar. Ya. 2 rakaat sebelum salat subuh itu fadilahnya adalah lebih afdal daripada khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka dari itu jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan. Berusaha untuk selalu mengerjakan sunnah qobliyah subuh. Itu 2 rakaat. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita keluarnya imam itu untuk memimpin sholat berjamaah itu kalau manusia sudah berkumpul. Ya. Kalau orang sudah berkumpul, bersiap, ya, maka imam baru keluar. Kemudian iqamatus shalah, lalu imam masuk ke tempat imamnya, kemudian memimpin sholat. Jadi ini tugas sebagai sesuatu yang digambarkan dalam malam hari Rasulullah SAW, yaitu sholat di malam hari. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Ya, dan sampai pada hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Selebihnya ya masih ada sisa waktu kurang lebih 10 menit atau lebih dari itu atau kurang dari itu.
Ya mungkin ada yang ingin bertanya dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini, silahkan bertanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan materi bahasa nasihat yang disampaikan di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silahkan bisa telepon. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Ini Ustaz, kalau kita tidur kan ruh kita diangkat. Tapi kok kalau ruhnya diangkat masih bisa bernapas ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Iya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ustaz. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Yani ada kemiripan-kemiripan antara tidur dengan kematian. Perbedaannya kalau kematian itu, ruh itu dicabut keluar dari jasad secara menyeluruh. Tetapi kalau orang yang tidur itu, kesadarannya yang diambil. Adapun peredaran darahnya, denyutan jantungnya, dan yang lainnya itu masih tetap ada pada tubuh orang itu. Ya. Tetapi dia tidak tahu apa-apa. Ketika kita tidur, kita tidak menyadari apa yang terjadi. Ya. Orang sedang berbicara apa, sedang mengatakan apa, kita tidak mengetahui karena kita dalam keadaan tidur. Makanya ada kemiripan. Ya. Tapi tentu tidak 100% sama antara tidur dengan al-maut. Hanya saja kehilangan kesadaran itu salah satu kesamaan. Ya. Adapun bagaimana tentang ini ruhnya diangkat, ruhnya tidak diangkat, ini urusan-urusan yang berkaitan dengan sesuatu yang hanya Allah mengetahui. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, kullir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Makanya kita ini membahas sesuai yang kita ketahui. Ya. Sesuai dengan yang kita ketahui. Karena Allah Ta'ala menyebutkan bahwa ketika seorang tidur itu, bahwa Allah mengangkat ruh itu ketika tidur. Tetapi kalau dia ditakdirkan mati, maka dicabut ruhnya itu. Tidak kembali lagi. Namun kalau dia masih ada umur, maka ruhnya dikembalikan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Ini masalah ghaib. Ya, kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu yang bertanya. Silakan di kesempatan kedua kami masih sapa dari penelpon. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume TV atau radionya Ibu. Ada feedback yang cukup mengganggu suaranya. Oh ya. Silakan dikecilkan terlebih dahulu. Silakan Bu. Tanya Pak. Ya. Kalau sholat witir itu kita belum bisa membaca ayat Sabbi Isma, surat yang lain bisa Ustaz. Sholat witir ya Bu ya. Iya, sholat witir kan Ustadz itu membacanya apa? Sabbi Isma rakaat pertama kan Ustaz. Maksudnya Ibu tidak hafal, apakah bisa dengan surat-surat yang lainnya begitu ya Bu ya? Oh iya. Itu saja Bu. Baik. Terima kasih untuk Ibu yang bertanya. Barakallahu fiik. Silahkan Ustaz. Bahwa kalau misalnya seorang memang belum menghafal Sabbi Isma Rabbi, karena biasanya ini 3 rakaat terakhir. 3 rakaat yang terakhir. Itu rakaat pertama membaca Sabbi Isma Rabbikal A'la, rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad. Artinya ini salah satu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang misalnya ada orang belum bisa menghafal atau tidak hafal Sabbi Isma Rabbi. Ketika sholat witirnya, pada rakaat yang pertama. Apakah boleh dia membaca surat yang lainnya? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Jadi tidak mengapa orang yang belum menghafal surat itu, dia membaca surat pendek yang lainnya.
yang dia hafal. Dan insya Allah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya setelah dari penelpon kami angkat dari pesan singkat dari Ibu Umu Kairan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dijelaskan tadi bahwa sunnah bagi kita untuk berwudu sebelum tidur. Lalu bagaimanakah jika kita sudah berwudu saat berangkat tidur dan selesai berdoa namun kemudian sudah sangat mengantuk tetapi buang angin. Apakah harus bangun lagi untuk berwudu kembali atau bagaimana Ustaz terhadap adab-adab bertidur sebelum tidur ini? Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan nasihatnya. Ini sering juga kita alami. Ya, kadang-kadang seorang sudah berwudu, sudah naik di tempat tidur, bacaan-bacaan tidurnya sudah dibaca, kemudian terakhir ketika akan ngantuk berat, kemudian kentut. Maka ini kembali kepada orangnya. Ya. Kalau memang dia ingin tidur dalam keadaan wudu, dia bangun, berwudu lagi. Tapi kalau memang dia mungkin merasa berat, ya, dan dia sudah amalkan yang pertama tadi itu, maka ini pun sesuatu yang dianjurkan. Sifatnya anjuran. Jadi berwudu sebelum tidur itu sifatnya anjuran. Tapi alangkah baiknya kalau anjuran itu diamalkan, dipraktekkan. Maka kembali kepada kita. Ya, kita lanjutkan, tidur juga tidak mengapa. Atau seorang tetap ingin juga berwudu agar dia tidur dalam keadaan wudu juga tidak, juga itu lebih bagus. Tapi memang satu hal yang tidak mudah ya ketika seorang sudah berada di tempat tidur, sudah habis wudu dan lain sebagainya, kemudian suruh bangun lagi, memang tidak ringan hal itu. Ya, oleh karena itu tetap kembali pada diri kita. Wallahu a'lam. Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat dari pesan singkat berikutnya dari Ibu Wiwi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita terbangun sebelum sholat subuh dan waktunya tinggal sedikit lagi untuk menjelang adzan subuh, bagaimanakah cara sholat witirnya yang disyariatkan? Apakah boleh hanya satu rakaat saja? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan ya Ustaz. Pertanyaannya bagus sekali. Kalau memang seorang terlambat sholat, bangun di pagi hari, dalam arti waktu yang ada untuk dia sholat itu sudah sangat singkat. Dan dia hanya bisa mengerjakan satu rakaat saja witir. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena witir itu minimal satu rakaat. Minimal satu rakaat. Ya. Jadi boleh seorang di saat sudah akan adzan subuh, ya, dia hanya punya waktu kurang lebih 5 menit misalnya. Atau mungkin lebih kurang dari itu. Silakan dia langsung sholat satu rakaat dan itu sah. Ya, sebagai sholat witir ya sebelum masuknya waktu subuh. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Satu pertanyaan terakhir kami akan sapa dari penelpon. Bagi Anda silahkan di kesempatan terakhir pagi hari ini silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Silahkan Ibu. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Wah, iya. Terima kasih. Silakan pertanyaannya. Afwan Ustaz, mau tanya. Ini saya tuh ada penyakit sulit tidur Ustaz. Jadi setiap hari itu sebelum mau tidur tuh udah diamalkan apa-apa yang dianjurkan Rasulullah. Iya. Berwudu, membaca surat-surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali, zikir-zikir sholat 33 itu udah diamalkan Ustaz. Tapi qadarullah belum bisa tidur. Kadang sampai baca Al-Muluk, surat Al-Muluk. Itu masih belum bisa tidur juga Ustaz. Dan itu sudah bertahun-tahun. Terus udah ruqyah mandiri. Tapi qadarullah masih sulit tidur. Minta tolong nasihat. Sudah diperiksakan ke dokter barangkali Ibu? Sudah, tapi paling dikasih obat tidur Ustaz. Oh begitu ya. Justru saya tuh ingin menghindari obat tidur gitu. Oh iya, baik. Itu aja Ustaz. Baik Ibu, terima kasih interaksinya. Iya, jazakallah khair Oh Ustaz. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Artinya memberikan kemudahan kepada ibu yang bertanya ini agar beliau diberikan kesembuhan, karena memang sulit tidur itu juga satu hal yang
semacam penyakit. Karena tidur itu kebutuhan kita. Ya, tidur itu kebutuhan kita. Ya. Jadi salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dan tidur itu kalau mungkin sekarang kita samakan, sama dengan ngecas HP. Ya, HP ketika habis baterainya, dicas dia kuat lagi. Nah, tidur pun mengembalikan kekuatan. Tapi semua ada batasnya. Semua ada batasnya. Seorang mendapat tidur walaupun sedikit, tapi tidurnya pulas, itu sudah sangat membantu orang itu. Sebenarnya seorang misalnya di tempat tidur, berjam-jam tapi dia tidak tidur, juga itu menyiksa. Ya. Maka kita tidur sesuai dengan kebutuhan kita, dan ya inti dari tidur itu secukupnya. Ya. Kadang-kadang kita tidur di malam hari hanya 4 jam. Ya. Dari jam misalnya jam 10 sampai jam 2 malam. Ketika mata terbuka di jam 2 malam itu, sudah tidak bisa tutup lagi. Karena apa? Sudah puas tidur itu. Saat itu kita bangun, wudu, sholat, ya, untuk mengerjakan sholat. Kalau misalnya ketika sholat dan mendekati subuh, ada rasa ngantuk lagi, silakan kita berbaring sambil menunggu waktu subuh masuk. Jadi intinya bahwa memang tidur adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bisa tidur, ya ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin saya ceritakan atau sampaikan kepada ibu yang bertanya, dulu saya itu pernah punya keluarga. Kebetulan beliau sampai sekarang semoga dilindungi, dijaga oleh Allah Ta'ala. Beliau bermukim di Makkah. Beliau mengalami satu kejadian atau satu penyakit seperti yang dirasakan oleh ibu ini. Tidak bisa tidur. Sudah keliling dunia. Bertanya tentang obat tidur ini, tentang bagaimana. Ternyata subhanallah dia datang ke satu tempat, konsultasi dengan seorang dokter tentang orang bahwa beliau sulit tidur. Maka apa yang diberikan oleh dokter itu? Dokter itu menyuruh si ibu ini, kebetulan juga wanita, di sore hari, ya sekitar jam 4, itu disuruh jalan keliling, ya, sampai menjelang maghrib. Ya tentu sambil berzikir, sampai intinya ada aman. Nah, nanti di malam hari, sebetulnya sudah ada kepayahan dalam dirinya dengan jalan itu. Kemudian rutin dilakukan oleh ibu tersebut, ya. Subhanallah, malam hari bisa tidur. Jadi kadang-kadang, ya ini seperti yang diceritakan tadi oleh ibu ini, yaitu butuh fisik yang bergerak. Fisik kalau udah capek, dia akan tertidur. Itu mungkin salah satu upaya, dan ini pengalaman yang saya betul mengetahui tentang salah seorang dari keluarga kami yang juga sulit tidur. Nah itu yang diarahkan oleh dokter. Ibu jalan sore hari. Jalan terus putar. Jalan. Jangan berhenti. Ya. Sambil berzikir atau ngaji atau zikir intinya begitu. Kemudian kalau di malam hari setelah isya mulai muncul, karena nanti akan payah, capek fisik ini, begitu ngantuk langsung tidur. Itu resepnya. Wallahu a'lam, di antara percobaan yang sudah dikerjakan, dipraktekkan, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kembali normal. Maka mungkin kalau resep ini bisa diamalkan, silakan diamalkan, silakan dipraktekkan, ya, karena ini juga arahan dari dokter tentang masalah tersebut. Ya, namun tetap adab-adab tidur tetap diperhatikan, ya. Misalnya baca, paling tidak kita itu ketika tidur itu walaupun tidak harus semua kita baca, ya. Walaupun mungkin sedikit dari bacaan-bacaan tidur itu sudah cukup. Ketika datang ngantuk, langsung tidur. Jangan menunggu ngantuk itu hilang. Ya. Tidur yang nyenyak itu, yang bagus itu, di saat mata ini betul-betul ngantuk, langsung kita itu tidur. Dan kita nunda-nunda, akhirnya hilang ngantuknya, tidak bisa tidur lagi. Ya. Jadi satu nikmat dari Allah Ta'ala adalah tidur. Dan kami mendoakan kepada ibu yang bertanya, semoga Allah berikan ini kemudahan, kesembuhan agar bisa tidur, karena memang tidur adalah kebutuhan kita, ini kebutuhan fisik di dalam untuk mengembalikan kekuatan, ya, ketika kita mengawali aktivitas kita setelah istirahat, setelah tidur. Bahkan tidur siang dianjurkan, walaupun tidak harus nyenyak. Qailula itu tidak mesti harus nyenyak, ya.
tidak mesti artinya. Tapi seorang istirahat, merebahkan fisiknya, ya, di siang hari untuk istirahat. Karena fisik kita ini membutuhkan istirahat. Dia membutuhkan seluruh aktivitas ini harus dihentikan. Ya, kadang-kadang dengan meluruskan badan, menghilangkan pikiran, ya artinya supaya kita tidak berpikir macam-macam, itu sudah bisa memberikan fisik ini suatu semangat yang baru setelah kita istirahat. Jadi itu perlu, walaupun mungkin hanya 10 menit, 15 menit di siang hari, ya, kalau kita betul-betul berbaring dengan mantap, ya, maka insya Allah itu sudah bisa mengembalikan tenaga. Jadi kita doakan mudah-mudahan ibu diberikan Allah Ta'ala kesembuhan dan bisa tidur yang sewajarnya. Ya amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wallahu ta'ala a'lam.